Selamat pagi. Good apa? Good apa? Ya. Pertama-tama marilah kita panjat syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kali ini kita masih dibagi kesempatan dan kesehatan yang luar biasa untuk bisa datang bersama-sama berliburan di negara yang sangat luar biasa ini, yaitu Turki ya. Dan tepukan luar biasa untuk anda semua. Ya, setiap kali kita ada di itu, jadi saya juga sempatkan diri saya untuk ikuti anda dan bersama-sama enjoy perjalanan dan juga bagi sedikit motivasi. Tadi mendengar lagu It's My Life, ingatlah ya, itu lagu yang saya sering pakai untuk tampil ke panggung ya. Yes, betul. Okay. Bon Jovi. Saya akan mulai untuk sedikit pembicaraan. Setelah itu anda bisa bagi kesaksian yang lain. Bapak Ibu sekalian, tepatnya beberapa hari yang lalu saya telah berusia 60 tahun. Ya, 60 tahun bukan satu angka yang besar dan juga bukan angka yang kecil, betul lah. Satu perjalanan yang sudah lebih dari separuh perjalanan seorang manusia biasa kalau kita bisa hidup sampai 100 tahun. Saya melihat kembali perjalanan selama 60 tahun ini, saya boleh mengatakan bahawa satu kata sahaja, saya tidak pernah menyesal. Ya, saya mengatakan no regret. Ya, selama 60 tahun ini saya merasa sangat beruntung. Saya bisa mendapat satu pekerjaan bisnes yang baik, memiliki pasangan hidup yang luar biasa seperti Madam, ya, dan juga memiliki banyak mitra bisnes kecil yang luar biasa, ya, bisa datang ke Indonesia lebih 20 tahun, menikmati kehidupan yang sangat indah, wonderful, dan sangat meaningful, ya. Bagi saya ini satu perjalanan hidup yang sangat luar biasa sekali. Sewaktu kecil saya memang kepingin menjadi orang kaya, tapi saya tak tahu bagaimana menjadi orang kaya. Saya pikir kalau saya menjadi orang kaya, saya harus melewat proses pendidikan pada waktu itu. Saya sangat-sangat rajin, saya kerja keras untuk mendapat ijazah sampai ke universitas. Saya masih ingat pada waktu itu di Malaysia hanya 6 buah universitas. Apalagi ada kota untuk yang non-bumi putra ya. Mana orang Tionghoa, orang India kalau mereka mau masuk universitas dibatasi ya 20% dibanding dengan bangsa kaum Melayu ya. Maka sangat sulit sekali untuk kita masuki ke universitas. Bagi kita itu pintu sempit. Kalau bisa masuk sudah luar biasa sekali. So saya kerja keras, saya tahu inilah caranya saya mau ubah nasib saya, harus menjadi seorang ijazah yang minimal lah S1. Maka saya kerja sangat keras. Ya, waktu jam 5-6 saya bangun pagi untuk belajar. Ya, akhirnya beruntung lah. Saya lewat satu demi satu ujian dan masuk ke universitas. Saya tahu mau kaya harus belajar teori ekonomi. Maka saya mengambil sejarah ekonomi. Ya, saya juga sangat senang dengan tamadun sejarah Tionghoa. Maka saya juga ambil sedikit subjek tentang sejarah Tionghoa, China dan sebagainya. Itulah saya bisa ketemu dengan Madam diri ya. Kalau tidak itu mungkin saya tidak beruntung ya untuk mendapatkan seorang pasangan hidup yang begitu ideal bagi saya ya. Yes. Ya. Hui, Dato. Maka setelah keluar dari universitas ya, sebenarnya saya ada ijazah. Ijazah pertama adalah sarjana ekonomi S1 ya. Kedua adalah second lieutenant Angkatan Darat Malaysia. Saya pernah ikuti 3 tahun pelatihan militer sewaktu di universitas. Ya, maka kelihatan saya berbeza sedikit. Kenapa? Selalu buat salah push up ya. Satu hari bisa ratusan kali push up. Ya, maka kelihatan saya ini bagus sekali ya. Bukan fitness tapi push up ya. Hukuman itu ya. Dengan 2 ijazah ini saya dapat dibawa, wah ini lah is my time lah ya. Saya kerja puluhan tahun, ini waktu terbaik untuk jadi orang sukses. Ya, Tuhan selalu mempunyai aturan yang berbeda ya, yang kita inginkan. Tahun 86 saya keluar dengan 2 ijazah ini, tapi saya menghadapi satu ujian yang paling besar pada waktu itu, yaitu ekonomi Malaysia di Malaysia.
pertama kali dalam sejarah Malaysia, mahasiswa-mahasiswi tidak mendapat pekerjaan, pengangguran. Saya juga menjadi pengangguran. Tapi life has to go on. Hidup itu sangat pahit dan sangat susah. Maka saya dengan sepeda motor Honda second ya, bisa mogok di perjalanan itu ya. Saya mulai menjadi seorang salesman, ketuk pintu dari satu gedung ke gedung, satu rumah ke rumah. Maka saya pernah dikejar anjing 2 kali ya, karena mengganggu orang lain ya. Dan saya baru tahu, oh itu namanya penolakan. Selama ini saya tak tahu adanya namanya penolakan ya. Saya tahu hanya kalau saya mau jual pasti ada orang beli, tapi tidak. Ya, omset saya bagus, saya bisa makan nasi yang baik, nasi campur, apalagi Milo ice ya. Kalau nasi tak bagus, roti kosong atau roti manis dengan aqua, bukan aqua, air tadi kelan minum begitu saja. Kadang-kadang saya bertanya-tanya kepada Tuhan ya, kamu kurang adil. Kenapa saya begitu ingin sukses, kamu bagi saya ujian yang begitu berat? Ya, tak ada gaji, saya harus ketuk pintu menjual produk dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi saya juga ingat bahawa ya, Tuhan selalu bagi kita kesempatan. Kalau dia tutup pintu, dia pasti akan buka jendela yang lain. Betul tak? Pasti ada kesempatan kalau kita selalu try our best. Akhirnya, ya karena saya mulai sekolah SD sudah suka tulis artikel, cerpen, sajak dan sebagainya. Saya ada kelebihan dia. Maka saya tahu ekonomi tidak akan membaik. Maka saya mulailah cari kerja yang lebih stabil penghasilannya. Saya berinterview wartawan. Akhirnya diangkat menjadi seorang wartawan selama 2 tahun. Saya beritahu saya, okey sekarang saya fokus wartawan 2 tahun tanpa cari pekerjaan lain. Sebagai seorang wartawan, Bapak Ibu sekalian, saya sangat beruntung. Kenapa? Karena gaji tetap RM600 sekitar ya RM600,000 lah pada waktu itu ya. Cukup untuk rumah kos, cukup untuk bensin, tapi tak cukup untuk pacaran. Ya, karena biayanya sangat wang ini sangat kecil sekali. Tapi saya beritahu saya, ini ada proses hidup yang harus saya lalui ya. So sebagai wartawan, saya ada satu pas yang sangat luar biasa. Saya bisa ketemu siapa yang saya inginkan. Maka makan siang dengan menteri, interview dengan konglomerat, masuk ke penjara, melewat proses pemilu. Sesuatu proses yang tak pernah dialami oleh orang yang bukan wartawan. Ya, karena saya bisa melihat orang yang paling kaya, sukses di kota, dan juga melihat orang dinamakan pembuangan ataupun orang di pinggir masyarakat, di gang. Saya masih ingat saya pernah interview ya, kupu-kupu malam di gang yang paling kotor di Kuala Lumpur waktu Sabtu pagi. Ya, satu kenyataan yang jelas yang saya perhatikan, saya tak pernah fikirkan. Saya mulai fikir, kok orang manusia dilahirkan kaya sama? Kok kenapa 20 tahun, 30 tahun kemudian ada orang kaya, orang miskin, ada orang sukses, ada orang gagal? Apa sih terjadi antara begini? Saya mulai memikirkan. Ini saya dapat satu yang paling penting adalah apa perbedaannya? Yaitu satu, apakah anda mempunyai impian yang besar dalam hidup anda? Dahulu saya tak pernah terfikir saya mau jadi pengusaha. Saya hanya mau jadi seorang guru di sekolah sahaja, atau seorang banker di bank, hitung uang orang lain. Wah, enak juga ya. Tapi setelah saya ikuti proses wartawan, saya mulai tahu bahawa kalau sama ubah hidup, saya harus berani mimpi menjadi seorang pengusaha. Hanyalah pengusaha yang mempunyai kesempatan yang luas untuk menciptakan kemungkinan yang lebih besar. Penghasilan itu tidak ada batasnya. Waktu itulah saya mulai cari pekerjaan ya, sampingan. Akhirnya saya ketemu bisnes direct selling ya. Bisnes direct selling saya perhatikan bagus ya. Saya mulai belajar sebagai part time. Waktu wartawan, waktu sore atau ada kerja, saya mulai cerita bagaimana menjual sabun, deterjen sebagainya. Belajar untuk menjadi speaker, bagaimana menjadi MC, belajar bagaimana
motivasi. Di situlah saya belajar. Saya dapati bahawa inilah caranya yang bisa saya pakai untuk mengubah nasib saya. Saya beritahu saya fokus untuk menjalankan bisnes ini. Sekilas begitulah, sampai sekarang saya sudah 35 tahun di direct selling. Tadi seorang distributor part-time menjadi manager kepada marketing director, GM, director sampai seorang founder. 35 tahun prosesnya. Saya melihat kembali, saya dapat satu yang paling penting yang saya selalu beritahu kepada anak dan juga anak-anak muda, bahawa ingat dalam hidup kita tidak ada satu proses hidup yang percuma. Apabila anda lakukan dengan sepenuh hati, walaupun hasil pada waktu itu tidak jelas, walaupun penghasilan pada waktu itu tidak besar, tetapi kalau anda lakukan dengan sepenuh hati, itu pasti merupakan nilai tambah dalam hidup anda. Maka sebab itu saya melihat kembali proses hidup saya menjadi seorang guru sementara di sekolah SD. Saya pernah 6 bulan. Saya pernah jadi wartawan 2 tahun, pelatihan militer 3 tahun. Saya pernah menjadi salesman. Semua itu membuat my life more colorful, meaningful and wonderful. Setuju? Tanpa proses itu tidak mungkin ada Enduro hari ini. Tidak mungkin. Ya, maka anda harus sadar proses anda tidak ada satu yang percuma. Maka lakukan terbaik dan enjoy the process. Okey? Tepat 60 tahun Bapak sekalian, saya melihat kembali perjalanan hidup saya. Banyak teman saya mulai tahun ini sudah mulai pensiun. Ada yang kerja di IBM, ada kerja di Petronas, iaitu Pertamina di Malaysia. Mereka memposisi yang tinggi, ya. Ada yang wakil direktor regional Asia. Mereka mulai fikirkan pensiun, ya. Tapi saya tidak. Saya masih aktif karena saya dapati bahawa hidup ini sangat wonderful, ya. Hidup kita bukan biasa-biasa bangun pagi, minum kopi, cuci mandi, ya, tunggu mati saja. Betul tak? Harusnya melakukan dia dengan lebih efektif, lebih berguna untuk diri kita dan untuk orang lain. Selama 2 tahun waktu pandemik, saya seperti anda juga, saya terkurung di Malaysia selama 2 tahun. Saya pertama kali merasa begitu mendekat sekali dengan katanya kematian. Selama 2 tahun ini, saya kehilangan banyak orang dekat saya, termasuk ibu saya yang sudah berusia 93 tahun. Beliau meninggal dunia kerana bukan COVID, tapi sudah tua. 2 bulan lalu saya kehilangan kakak kedua saya yang 71 tahun. Saya juga kehilangan banyak teman yang hanya 40 tahun, 51 tahun kerana COVID. Saya juga kehilangan 4 top leader di KK Indonesia. 2 staff sewaktu COVID. Itu membuat saya merasa agak sedih dan juga membuat rinungan. Ya, saya mulai mempertanyakan, apa ini kehidupan? Apa yang saya cari selama ini? Apakah ini yang saya mahukan? Ya, saya pada waktu yang sama juga, saya juga memelihara 2 ekor kucing di rumah. Itu juga membuat saya sadar bahawa kehidupan kucing dan manusia, saya perhatikan kehidupan mereka. Saya mulai fikir, apakah hidup kita seperti kucing begitu? Bangun pagi, makan, main-main, termenung, melihat sesuatu, lepas itu tunggu makan lagi, istirahat. Apakah ini yang hidup yang kita mahukan? Setelah saya renung, saya dapat bahawa tidak. Memang hidup tidak ada erti. Hidup tak ada erti. Hidup adalah hidup. Tidak perlu bagi erti. Ini kesimpulan saya. Apakah hidup itu bererti atau tidak? Kita yang tentukan. Kita yang bagikan hidup kita. Kita yang memilih bagaimana menjalani hidup anda. Anda tidak perlu kopi orang lain. Anda tidak perlu mau hidup seperti orang lain, tak perlu. Anda yang menentukan. Tidak ada orang mengatakan pola hidup anda itu salah atau benar. Maka kalau anda mau hidup biasa-biasa tanpa kaya, bagi saya tak ada salahnya. Kalau anda mau kaya, susah bahagia, itu juga
tak ada salahnya. Setuju? Betul. Karena itu adalah hidup Anda. Hanya Anda yang bisa menentukan bagaimana Anda menggunakan hidup yang singkat ini. Tak ada orang lain. Ya, tapi bagi saya, proses 60 tahun ini, bagi saya sadar mendapati satu yang paling penting, yang banyak anak muda itu ya tidak sadar. Hidup memang singkat. Ya, hidup memang sulit, kadang-kadang sangat kejam sekali. Untuk Anda hidup benar-benar baik, berkualitas di dunia ini, Anda harus satu, ingat, Anda perlu wang. Setuju? Betul. Wang bukan segala-galanya, tapi segala-gala Butuh uang. perlu wang. Itu penting. Saya sangat sadar. Kenapa? Karena dalam hidup saya memperhatikan banyak orang yang tanpa wang hidupnya sangat menderita. Ya, ada yang gara-gara orang tua dia sakit, maka simpanan anak itu hilang begitu saja, bisa ratusan juta hilang. Setuju? Banyak sekali. Ya, maka saya dapati bahawa saya harus jadi orang kaya, walaupun 20 lebih usia saya, katakan kaya itu penting. Sampai saya 60 tahun, saya juga dapat kesimpulan yang sama, yaitu wang itu sangat penting. Setuju? Wang itu membantu saya menjadi anak yang lebih berbakti. Saya bisa kumpulkan 200 lebih orang, saudara saya, family saya, mengadakan ulang tahun 2 hari 1 malam di kota. Semua biaya saya untuk ulang tahun ibu saya yang ke-90. Mereka ada datang dari Singapura, ada datang Australia, ada dari Malaysia. Itu perlu uang tak? Perlu. Kalau kamu tak ada uang, kamu tak bisa buat apa-apa. Anda hanya kata kepada orang yang kamu cintai, yang I love you. Itu saja. Tak ada salahnya, tak ada salah. Ya, tahu betul deh. Apakah Anda tak bisa membeli lebih baik lagi? Yes. Wis. Ya, maka saya sangat senang bagi dia anak muda bisa membawa orang tua dia ke jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saya tak bisa. Karena waktu saya sudah mulai ada sedikit uang, orang bapa saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah tidak mau ke jalan ke mana-mana. Yes. Betul tak? So, jangan ada penyesalan dalam hidup Anda. Kalau Anda mau lakukan, Anda telah tak bisa. Setuju tak? Setuju. So, ingat, ya, uang itu tetap harus penting. Ya, jangan benci uang. Kita harus menjadi tuan kepada uang, bukan budak. Kalau hanya budak saja, Anda akan dikontrol oleh uang. Anda yang mengkontrol uang itu. Maka hidup saya sangat sederhana. Saya bukan orang yang sangat kaya. Hidup saya pas-pasan. Saya mau beli rumah, pas ada uang. Saya mau beli mobil, pas ada uang. Pas-pasan. Tak perlu banyak uang. Mau beli, ada uang cukup. Setuju tak? Ya, itu sudah cukup ya. Jangan terlalu banyak. Banyak orang ada banyak uang. Tapi setelah beliau meninggal dunia, hampir 80% uang dia belum dipakai. Dia diwariskan. Betul tak? Ya. Orang kata apa? Mas sudah ke surga tapi uang dia di bank. Ya. Orang sudah ke surga tapi uang dia di bank. Itu pun tidak baik karena Anda tidak gunakan uang dengan bijaksana. Anda menjadi pengumpul uang sahaja. Itu juga salah. Okey? So uang itu yang pertama. Kedua, kesehatan adalah only one. Ya, di pandemik ini kita diuji siapa yang sehat, siapa yang tidak sehat. Setuju? Ya. Banyak orang yang kelihatan biasa-biasa, ya, akhirnya gara-gara COVID meninggal satu demi satu. Kalau kita tahu bahawa sebenarnya kesehatan adalah number one. Jangan cari alasan saya tak ada waktu untuk olahraga, saya tak ada waktu untuk itulah itu. Jangan. Anda harus pastikan Badminton tiap hari. Tanpa sehat seperti 1 miliar, satu belakang kosong ya, rumah, istri cantik, ya, mobil, harta sebagainya. Keren no. tuh. Kalau kesehatan itu tidak ada, maka mulai hari ini lebih banyak minum food supplement KK Indonesia. Ya, promosi sedikit itu penting. Dan juga luangkan waktu untuk olahraga, istirahat, emosi yang baik, mempunyai tingkat ke spiritual yang lebih baik. Healing. Baru kita akan hidup lebih berkualitas. Ya, saya beritahu saya 60 tahun ke depan kalau bisa, ya minimal sampai 99 tahun lah kalau Tuhan izinkan.
Ya, betul ya. Saya hanya satu kalimat untuk saya saja. Saya beritahu saya Mandarin, 活好，活好 bermakna hidup dengan baik. 走好 iaitu suatu jalan dengan baik. Banyak orang saya perhatikan mereka tidak mempunyai akhir yang bagus. Living good, ending well dalam bahasa Inggeris. Inilah yang saya inginkan dalam tahapan hidup saya berikut. Living good, ending well. Banyak orang tidak bisa ending well karena bagaimana anda menutup buku anda bukan dikontrol oleh kita. Setuju? Tapi apakah anda lakukan terbaik untuk diri anda? Kalau tidak, your ending tak bagus. Saya sudah perhatikan banyak, ya, termasuk keluarga saya, ya, ada orang yang namakan luar biasa sekali doktor, ya, akhir tahun dia sudah menjadi lupa dirinya, hidupnya. Wah, kita lihat apakah ini hidup? Kita harus menderita seperti begini. Ya, kalau anda telah memikirkan itu, anda harus lakukan saat ini, sekarang. Bukan sesudah itu ada penyesalan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, ya, sebelum itu terjadi. Ada yang tak bisa dikontrol oleh kita, karena ada God factors. Setuju? Setuju. Ada faktor Tuhan yang menentukan. Ya, kita ada di Shibuto anak dia belasan tahun sampai 20 tahun. Satu hari tiba-tiba mati dan meninggal. Ini sesuatu yang kita tak bisa bayangkan, ya. Itu di luar kontrol kita. Masih di kontrol kita, kita harus kontrol diri kita. Ya, so mulai hari ini kita harus benar-benar menghargai nyawa kita ini. Anggap diri kita bisa hidup selama-lamanya. Ya, maka harus jaga kesehatan. Dan juga anggap setiap hari adalah hari terakhir. Maka anda akan menghargainya. Keren, maka Tawarit. enjoy your process. Maka saya selalu mengatakan kepada anak muda khususnya, be the best, do the best, let God take care of the rest. Lakukan yang terbaik yang anda bisa lakukan, biar Tuhan yang menentukan yang sisa-sisa. Ada yang hal kita tak bisa Kontrol. menentukan, ya. Apabila tahapan hidup anda sudah meningkat sampai 60 tahun, 70 tahun, anda akan sadar bahawa ada hal yang anda tak bisa tentukan, ya. Tapi sebagai anak muda, anda harus terus berjuang dulu, karena belum tiba waktu anda tahu. Seperti Steve Jobs pernah mengatakan, dia pandang kembali ke hidup dia. Semua top-top itu adalah akan tersambung dan membawa anda datang ke satu situasi seperti hari ini. Seperti hari ini kita bisa berkumpul di sini. Bagi saya bukan sebuah kebetulan, betul tak? Ada sesuatu yang bisa membawa kita datang ke sini. Saya juga sangat senang melihat anak muda, ya, yang masih muda, ya, 20 tahun lebih sudah mempunyai penghasilan puluhan juta, mempunyai mindset yang luar biasa, sudah bisa membawa orang tua jalan-jalan ke luar negeri. Ini sesuatu yang luar biasa sekali, ya. 35 tahun saya di bisnis ini, kenapa saya masih mencintai bisnis ini? Kenapa saya tidak pensiun? Karena saya dapat tahu bisnis ini luar biasa sekali. Kita membangun kesuksesan orang lain untuk membangun kesuksesan kita. Setuju? Kita diajari bagaimana pedulikan orang lain. Kita ajari untuk membantu orang lain dengan tulus, lalu kita bisa lebih sukses di tahapan yang lebih tinggi. Ini satu proses hidup yang sangat luar biasa sekali. Maka saya selalu mengatakan KK is the way of my life. Saya tidak perlu hidup mempunyai dua belah yang berbeda. Ada orang dia waktu kerja, dia ke rumah, dia jadi orang lain. Ya, dia waktu kerja, dia kerja, di rumah lain. Maka dia harus membedakan. Dalam KK anda tak perlu. Saya ada apa ini? Saya tak perlu menjadi dua orang. Saya bangun pagi, saya minum SOD 3 bungkus. Ya, saya makan vitamin C. Saya menjaga kesehatan. It's the way of my life. Apakah saya di KK atau tidak, tetap saya jalankan hal yang sama. Saya positive thinking, saya omong kepada orang lain, saya cerita positif. Itu ada gaya hidup di KK. Anda tak perlu jadi orang tua untuk dalam KK. Anda gabungkan kehidupan dan bisnes di KK ini. Tak ada perbedaan antara gadi jalan antara bisnes dan keluarga. Tak ada. Ada hidup, ya. Karena kita ada balancing life. Setuju tak? Ya. Maka sewaktu kita kerja keras, kita sangat kerja keras. Sewaktu kita main, kita benar-benar main. Work hard and play hard.
So waktu kita enjoy, lupakan bisnes dahulu, enjoy. Kita hanya bisa enjoy life apabila kembali ke Lupakan hati bisnis? anak kecil. Setuju tak? Kalau anda tak bisa, anak kecil anda tak bisa enjoy life. Maka walaupun saya sudah 60 tahun, tapi hati saya tetap anak muda. Ya, harus bisa enjoy life, betul tak? Kalau saya CEO, saya tak bisa enjoy life. Tahu Ya, ni, tu tahu. so Keren. enjoy setiap proses yang anda lakukan. Ya, so bapak sekalian, saya sangat senang bahawa anda telah memilih KK sebagai seorang satu bisnes Kenderaan. yang anda bisa berjalan. Ya, saya fokus hanya satu saja, yaitu secepatnya membawa KK sampai ke go public. Itu adalah tugas dan tanggungjawab utama saya. Ya, dedikasi saya sudah jelas ke GM saya, ke manager saya, dan mereka telah menjalankan tugas yang luar biasa sekali. Ya, so saya sangat harap juga anda sama juga, anda kerja keras, ya, anda yakin kepada KK Indonesia yang bisa lebih tahan lama, bisa membawa anda ke masa depan lebih baik. Anda ada fokus. Ingat saya mengatakan, ya, kita tak bisa pilih zaman. Setiap zaman ada orang dia, setiap orang ada zaman dia. Setuju? Yes. Ya, kita zaman sekarang Indonesia, saya katakan ada zaman kegemilangan. Ya, 20 tahun ke depan adalah the best time for Indonesia. Saya katakan the next China. Kalau anda pelajari dunia, semua akan alih ke Asia. Kalau kita lihat Asia, masa depan dia di mana? China bagi saya sudah lewat. India banyak masalah, ya. Tapi Indonesia luar biasa sekali. Infrastruktur sudah dibangun dengan baik, ya. Semua ini akan mempersiapkan anak-anak muda untuk menjadi next billionaire, ya. Maka anda jangan lewat kesempatan ini. Kalau anda lewat kesempatan ini, 20 tahun kemudian sangat hidupnya akan sangat sulit lagi, seperti yang dihadapi oleh China, Hong Kong, Taiwan sekarang. Anak-anak muda sekarang mereka sudah mempunyai masalah, ya apa? Tidak ada impian lagi. Betul tak? Tapi kita masih ada impian karena kita masih dalam negara yang muda, bukan tua, muda yang masih bagi banyak kesempatan untuk kita bisa menjadi kaya, sukses, bahagia. Zaman sangat penting. Maka memperjuangkan dan juga mempengaruhi teman-teman anda yang masih muda, fight 3-5 tahun bahkan 10 tahun ke depan, anda bisa goyang kaki, enjoy your passive income untuk seterusnya. Ya, jangan kerja untuk selama-lamanya karena hidup sangat singkat. Setuju? Kita harus enjoy our life. Tapi enjoy life itu omong gampang, tapi bukan gampang kalau tak ada uang. Betul tak? Tak ada cuan-cuan itu tak bisa. Setuju? Ini kenyataan bapak sekalian, ini kenyataan. Ya, so bagaimana bisa untuk lebih banyak uang? Ada satu panggung, satu platform yang bagi anda limited income, baru anda bisa. Nah, anda sangat beruntung, anda sudah bisa manfaatkan online yang mana kami tak bisa pakai 20-30 tahun dahulu. Kita harus ketuk pintu. Sekarang anda tak perlu. Setuju tak? Setuju. Ini satu perubahan yang luar biasa. Kalau anda manfaatkan online dan offline, masa depan adalah sangat luar biasa sekali. Ya, KK juga tahu bahawa marketing yang akan datang adalah omni-channel, iaitu online merge offline. Suatu market yang sangat besar sekali. Dan Indonesia ingat, kita ada 60 juta kelas menengah saat ini. Dan akan tambah lagi 90 juta nyawa di tahun 2030. Bermakna orang Indonesia sangat kaya untuk belanja. Bangsa Indonesia bangsa yang konsumtif, setuju? Pergi ke mana-mana mau beli, betul tak? Ya, dibanding dengan banyak negara lain, ya. So, bermakna apa? They're willing to spend. Bermakna sangat cocok untuk menjadi pengusaha. Orang siap untuk keluarkan uang. Dan zaman-zaman anak muda sekarang, apa yang mereka mau sangat berbeza dengan 20 tahun, 30 tahun dahulu kita. Mereka mau satu gaya hidup yang saya namakan integrated, gaya hidup yang sangat berbeza, yang sangat cocok yang ada di KK, yaitu bisa jalan-jalan, bisa main-main, bisa dapat uang, kerja sangat tidak sulit. Begitu, betul? Gaya hidup begitu. Betul. Inilah bisnes KK yang sangat cocok untuk mereka. Yang mereka tak mau seperti ayah mereka, kakek mereka lagi. Mereka mau enjoy, ya bukan tua, tapi mulai muda mereka sudah mau enjoy.
So KK Business merupakan sebuah bisnes yang menawarkan sebuah lifestyle yang baru yang bisa kita bagikan kepada anak muda di Indonesia sebagai sebuah alternatif. Ya, so Bapak sekalian, tolong sama-sama kita manfaatkan peluang yang KK ada, ya, supaya kita bisa membawa lebih banyak orang khususnya di Indonesia menjadi anak muda yang lebih mandiri, kaya, ya, positive thinking dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Okey, KK selalu akan upgrade diri kita. Saya tahu kita masih banyak kelemahan yang harus kita perbaiki. Tapi kita tahu apabila ada pertumbuhan pasti ada perubahan. Di mana ada pertumbuhan pasti ada kesalahan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Betul tak? Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting kita tahu dan kita berubah. Ya, so kita akan upgrade lagi program-program yang luar biasa lagi di bulan akan datang supaya kita bisa membantu lebih banyak mitra bisnis kita mencapai impian. Ya. Yes. So, sekali lagi terima kasih atas waktu dan partisipasi anda. Ya, saya sangat harap bahawa anda bisa enjoy kali ini. Ya, walaupun perjalanan kita itu sangat capek. Ya, tapi ini sebuah lain. Kalau tak ada capek, mana ada happy ini. Iya, keren. Adalah dua susah, baru anda tahu betapa senangnya. Ya, dan ingat, saya sangat harap kita bisa bertemu lagi. Ya, bukan di Singapura sahaja atau Hong Kong, tapi paling penting tahun depan yaitu di Jepang. Yes. Ya, Amin. Jepang saya target adalah 700 orang ya. So saya harap anda untuk saya sudah qualify. Melem belum tahu lagi ya. Ya. Dia bilang yes, saya sudah qualify. Jadi gampang. Ya. Tidak perlu jualan. Dan saya harap anda bisa bawa orang tua anda atau anak-anak anda ikut serta. Oke, so kita membuat itu kita lebih berhasil, lebih sukses di Jepang. Sekali lagi terima kasih atas waktu anda. Saya berdoa perjalanan kita akan aman, damai, enjoy dan beli banyak inspirasi kepada kita semua. Terima kasih kepada Agung juga dengan kita punya bintang filem di sini. Bukan yang luar biasa sekali ya. Dia pasti kita suami. Oke, sekian saja saya terima